Ya, kami masih bersama ICW dan juga KPK, Bung Firdaus dan Bung Febri berkaitan dengan OTT yang terjadi pada malam pertama tarawih kemarin. Saya ingat betul begitu karena ya memang kita lagi siap-siap tarawih soalnya. Nah, tadi kita sudah sampai kepada BPK ini menjadi satu-satunya lembaga negara yang melakukan pengecekan laporan keuangan dan kemudian memberikan predikatnya atau penilaiannya begitu. Kalau sudah satu-satunya begini, ini memang cenderung terjadi hal semacam ini. KPK sudah tahu dong soal ini. Bagi KPK dari perspektif penegak hukum tentu kita ingin pisahkan terlebih dahulu kasus yang kita tangani dan meskipun banyak orang mungkin mengatakan bahwa kalau begitu WTP ini bagaimana, WTP yang di sana bagaimana, WTP yang di sana seperti apa begitu kan. Namun KPK tentu fokus di sini dulu. Kemarin kita ketemu juga dengan Ketua BPK, kita lakukan konferensi pers bersama. BPK bilang kita akan dukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Tentu saja ke depan kita akan butuh pemeriksaan saksi yang ada di BPK, kita akan butuh misalnya akses terhadap informasi dan kita harap memang sikap kooperatif tersebut akan berjalan. Meskipun kita tentu perlu diskusikan kalau memang ingin didiskusikan soal satu-satunya lembaga misalnya yang sempat heboh kemarin selain soal WTP adalah soal perhitungan kerugian keuangan negara. Karena ada misalnya... Karena ini juga satu-satunya lembaga yang melakukan itu cuma satu juga ya? Surat edaran Mahkamah Agung pada saat itu bahwa yang bisa menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK. Meskipun sebelumnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan KPK bisa berkoordinasi dengan BPKP. Dan perhitungan kerugian keuangan negara bisa dilakukan juga bersama BPKP, bersama akuntan publik atau pihak-pihak lain. Karena yang dibutuhkan oleh penegak hukum sebenarnya bukan hanya soal ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, tapi upaya pembuktian. Karena ada 5 alat bukti yang dikenal dan salah satu unsurnya adalah dapat merugikan keuangan negara, maka perlu dihitung melalui proses pemeriksaan. Nah ini juga salah satu hal penting yang perlu menjadi concern ke depan. Sekaligus ini juga salah satu bagian dari kerjasama antara KPK dan BPK secara institusional. Jadi KPK sebagai penegak hukum melihat kasus ini pada kelompok-kelompok yang kita perlu pisahkan dengan kerjasama institusional yang Nah, begini, karena ini pertanyaan menjadi di dalam publik, kemudian ketika tahu bahwa BPK satu-satunya lembaga yang melihat laporan keuangan dari kementerian, pemerintahan provinsi begitu, bagaimana kemudian mencegahnya kan? KPK sekarang kan juga cukup fokus pada bagaimana mencegah dan melakukan kerjasama dengan banyak pemerintahan daerah untuk melakukan pencegahan. Jadi apa yang akan sudah terbuka dari BPK ini saya harap bisa ditindaklanjuti. Karena kan kalau begitu pemerintahan provinsi ini mendapatkan WTP dan lain-lain, kita jadi nggak percaya gitu kan. Bagaimana kemudian kita percaya itu? Apa sih langkah-langkah yang walaupun mungkin masih dalam bayangan KPK bisa lakukan bersama BPK agar semua yang kemudian keluar dari BPK adalah yang benar-benar terpercaya, Bung Febri? Iya, ketidakpercayaan publik terhadap sebuah institusi mungkin adalah salah satu risiko yang harus dihadapi bersama. Dan KPK tentu punya tanggung jawab juga karena kita punya tugas, selain tugas penindakan yang sedang kita jalankan saat ini, kita juga punya tugas pencegahan atau penataan sistem. Dengan itikat baik yang disampaikan oleh Ketua BPK kemarin, saya kira ke depan kita memang perlu duduk bersama, gitu. Kita bahas apa yang bisa dibantu oleh KPK untuk menjalankan fungsi pencegahan tersebut. Misalnya salah satunya mencegah dari aspek melihat kewajaran atau ketidakwajaran kekayaan dari penyelenggara negara, karena memang posisi auditor, apalagi auditor utama itu adalah posisi yang sangat sensitif sebenarnya dengan segala kewenangannya dan segala kepentingan banyak pihak untuk mendekati. Rawan didekati oleh tindak pidana yang suap paling atau korupsi. Standar misalnya di ujung kita lihat kekayaannya bertambah secara wajar atau tidak. Tentu ini juga butuh komitmen dari pimpinan BPK untuk mengingatkan seluruh penyelenggara negara di BPK untuk taat lapor LHKPN misalnya. Itu satu yang paling sederhana. Yang kedua, bagaimana sebelum bicara suap mengendalikan gratifikasi di sana, penerimaan-penerimaan atau tawaran-tawaran ketika proses audit dilakukan itu sudah sejak awal ada standar yang sangat kuat untuk bilang kami sudah punya anggaran, kami tidak perlu dijemput, kami tidak perlu diberikan fasilitas ini dan itu, dan kalau ada pemberian yang tidak bisa ditolak itu harus dideklar. Ini adalah pencegahan-pencegahan yang sejak awal akan lebih meminimalisir adanya transaksional. Meskipun
kita juga tidak pernah tahu kalau ada komunikasi-komunikasi yang tertutup misalnya, karena dalam konteks ini komunikasi itu terjadi secara tertutup dan banyak operasi tangkap tangan memang dilakukan ketika kita bisa masuk pada komunikasi tertutup pihak-pihak yang akan melakukan transaksi. Oke. Dari ICW sendiri, langkah-langkah tersebut sudah pernah dilakukan oleh, kalau kita mau mengambil contoh KPK atau secara personal ada pemimpin daerah atau apa yang sudah melakukan itu. Bisa nggak kemudian BPK melakukan itu? Ya, sebelum atau Anda itu, punya hal lain? Saya akan memberikan sebuah ilustrasi, Mas Bayu. Ini juga mungkin mudah-mudahan tidak jadi justifikasi ya. Ketika misalnya auditor melakukan pemeriksaan di daerah terpencil di timur Indonesia, misalnya ternyata ditemukan kerugian negara hanya 50 juta, tapi ongkos ke sana itu bisa 150 atau 200 juta. Dan ini sebenarnya menjadi kendala tanda kutip buat BPK, auditor BPK ataupun auditor yang lain begitu ya. Dan kadang-kadang di sinilah muncul misalnya pemberian oleh-oleh, buah tangan, uang transportasi, akomodasi, uang jajan, bahkan uang untuk oleh-oleh di rumah. Dan itu praktek yang masih sering kita dengar begitu, walaupun secara formal itu tidak diakui gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan kita, kenapa misalnya untuk level pemberian opini saja itu rentan untuk pemberian suap. Saya tadi teringat dengan gambar ketika penyidik KPK menyampaikan barang bukti berupa uang dan ternyata banyak amplop-amplop coklat. Pertanyaannya, amplop-amplop coklat itu berasal dari mana? Jangan-jangan ada mekanisme pengepul tanda kutip yang tidak diakui begitu. Artinya sumbernya yang nanti kemudian akan dibagikan ke siapa ke siapa. Sumbernya bisa berasal lebih dari satu entitas. Artinya ada pengepulkan dari bawah. Dan ini yang mesti dideteksi oleh BPK dan kemudian diperbaiki begitu. Nah, solusinya mungkin kita lihat ada beberapa faktor ya. Pertama, kalau kita lihat tentu misalnya undang-undang sendiri, undang-undang pemeriksaan yang memungkinkan kenapa misalnya muncul celah-celah yang sekarang muncul banyak sekali begitu ya. Artinya kita harus melakukan perbaikan terhadap undang-undang pemeriksaan. Saya ambil contoh misalnya begini. Bagaimana misalnya sejak tahun 2008-2009 misalnya, anggota BPK itu semakin banyak diisi oleh anggota partai politik atau orang yang memiliki interest tertentu. Padahal kenapa ini kemudian menjadi celah menurut Anda? Karena di Undang-Undang Dasar sendiri dikatakan diperlukannya badan pemeriksaan yang independen, mandiri, bebas dari kepentingan. Nah, bagaimana dia bisa menjamin mandiri, bebas dari kepentingan kalau dia masih kemarin masih menjadi pengurus partai dan besok dilantik menjadi anggota BPK? Ketika dia memeriksa entitas kementerian atau lembaga yang ternyata adalah temannya sendiri, anggota partai sendiri, atau bersama-sama mengumpulkan dana untuk maju dalam pemilu misalnya. Ini kan tentu akan terjadi benturan kepentingan begitu. Jadi menurut kami satu, tentu itu harus dibatasi. Jadi kalau kita mau ambil contoh misalnya, mungkin kita bisa mengambil contoh mekanisme seleksi terhadap pimpinan KPK misalnya gitu ya. Jadi kemudian juga ada mekanisme masaidah, orang yang dari politisi yang masih junub politik begitu tidak bisa serta-merta menjadi anggota BPK. Mungkin butuh waktu 3 atau 5 tahun. Yang kedua, persoalan kelembagaan. Kita lihat misalnya, pemeriksaan itu kan tidak hanya tercover dari adanya semua perwakilan BPK cabang di daerah gitu, tapi juga persoalan kualitas, persoalan standar begitu. Dan ini yang kadang-kadang menurut saya juga tidak bisa dilihat ya, atau dikatakan begini, oh iya kita sudah punya majelis kehormatan dan kode etik. Pertanyaannya, dari setiap semester ada pemeriksaan, kira-kira berapa sih yang masuk aduan ke majelis kode etik dan kehormatan misalnya? Saya ambil contoh misalnya apa yang dilakukan oleh ICW dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik mantan ketua BPK perwakilan DKI Jakarta. Belum ditindaklanjuti sekarang? Sudah divonis bersalah, tapi ketika kami minta hasil putusannya itu kami ditolak, kita banding di Komisi Informasi, kita dimenangkan, BPK malah banding ke TUN, dan kami juga dimenangkan, kemudian kembali kasasi gitu. Jadi ini kan juga bagian dari ketidakmauan membuka transparansi kepada publik begitu. Dan yang ketiga menurut saya juga agak menarik adalah begini misalnya. BPK mungkin menjadikan ini sebagai sebuah pembelajaran yang begitu keras begitu. Artinya fakta-fakta di lapangan atau kita harapkan begitu dengan kasus ini ya. Jadi tidak mungkin dikatakan oh iya kami berintegritas kemudian profesional mandiri, tapi di lapangan tidak cukup untuk itu begitu. Artinya mau tidak mau misalnya bahwa tadi bagaimana memperkuat standar, kemudian komitmen begitu ya. Termasuk juga saya tidak tahu apakah juga di BPK persoalan gaji dan remunerasi itu masih menjadi soal atau tidak. Kalau ini masih menjadi soal, mau tidak mau misalnya, ya kita harus berikan screening, kemudian hanya orang-orang yang bisa bekerja secara profesional dan mandiri dan berintegritas, kita naikkan gajinya sehingga begitu tidak terjadi lagi jual beli opini. Karena contohnya sederhananya begini, kalau untuk mendapatkan opini saja orang sudah membeli, maka entitas yang periksa pasti akan mengumpulkan uang dari pihak-pihak yang berdekatan dengan dia, pihak ketiga begitu ya. Nah, kalau pihak ketiga sudah dikumpulkan uangnya ketika dilakukan pemeriksaan, maka pihak ketiga itu pasti akan mengambil dari proyek atau pengadaan barang dan jasa. Ujungnya adalah korupsi.
opini ini akan memperpanjang siklus korupsi yang terjadi pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Oke, nah dari sekian banyak langkah-langkah yang Anda lihat harus dilakukan oleh BPK, bekerja sama dengan KPK, ini salah satu yang sudah langkah yang terbaik yang nanti kita harapkan, begitu ya? Ya, kita berharap misalnya KPK ini akan menjadi semacam trigger mechanism gitu ya untuk BPK begitu, karena mereka sparring partner kan, satu dalam konteks pencegahan, pelaporan keuangan, kemudian yang kedua dalam penindakan. Nah, kalau dengan isu ini KPK bisa memetakan kira-kira ini loh, loophole besarnya, lubang-lubang besar itu di mana saja, dan kemudian juga BPK secara berbesar hati memperbaiki ini gitu. Jadi bukan dengan melakukan sekedar ya di atas kertas lah permukaan begitu. Ya, oke, baik, terima kasih. Kita sedikit sekali waktu yang kita siapkan untuk ini, tapi mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan kita lihat perkembangan dari kasus ini serta kerjasama KPK dengan BPK, mudah-mudahan menutup beberapa celah dari sekian banyak celah yang mungkin mencegah nanti hal-hal semacam ini terjadi lagi. Bung Firdaus, terima kasih. Bung Febri, terima kasih. Selamat bekerja untuk KPK.